Menurut saya menjadi seorang guru itu sangat mulia karena guru rela bersusah payah laksana seperti lilin yang dia rela membakar dirinya dan dia menerangi orang di sekitarnya. Guru itu adalah pendidik, guru adalah orang yang merubah anak didiknya yang tadinya nggak baik jadi baik, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya nggak pintar jadi pintar, dan seterusnya. Menurut saya seorang guru itu mungkin bisa dibilang mengabdikan hidupnya untuk mendidik, mengajarkan hal-hal baru, ilmu pengetahuan baik dunia maupun pengetahuan akhirat, dan menjadi teladan sih. Menjadi seorang guru itu bukan tentang bagaimana kita mentransfer ilmu, tapi memang tentang bagaimana kita menanamkan nilai-nilai, kemudian cinta kepada peserta didik gitu, sehingga memang mereka nantinya kelak mampu berkembang dengan caranya masing-masing. Sangat luar biasa sekali, mana dengan tangan-tangan guru yang sederhana dan berwibawa ini menghasilkan keajaiban dunia dengan hasil karya-karya seorang guru. Jadi seorang guru itu sangatlah luar biasa sekali. Tanpa guru, maka dunia ini akan menjadi gelap. Adalah suatu investasi akhirat seperti itu. Karena bagi saya guru itu tidak hanya mengajarkan saja tentang ilmu. Terutama seperti saya guru IPA itu kan secara umum saja. Saya ingin membawa nilai IPA itu tidak hanya secukupnya di dunia, tapi juga memperkuat keimanan nantinya para siswa menuju ke akhiratnya. Bagi saya menjadi seorang guru itu bukan sekedar membagikan pengetahuan, tapi juga membagikan pemikiran. Jika kita ingin pemikiran kita dikenang dan dikenal, maka jadilah guru. Menjadi seorang guru itu merupakan peran yang sangat penting pendidikan anak-anak Indonesia terutama gitu kan. Dan guru itu dia bukan hanya mengajar tapi juga mendidik, membimbing, dan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Guru itu adalah seorang tauladan. Guru itu adalah seseorang yang bisa menginspirasi para peserta didiknya. Guru itu adalah seseorang yang paham akan kebutuhan peserta didiknya. Guru itu adalah seseorang yang rela berjuang dan berkorban untuk peserta didiknya. Kalau diibaratkan seperti cahaya dalam kegelapan. Karena dari seorang guru mengetahui banyak hal dan mempelajari hal-hal yang mungkin belum kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rintangan yang pernah Ana rasakan, yakni ketika melihat seorang peserta didik mengalami kegagalan dalam belajarnya. Ketika melihat seorang peserta didik rendah motivasinya di dalam belajar. Sehingga terkadang Ana merasa butuh usaha, butuh kesabaran, butuh keikhlasan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Ya, insya Allah terus bersemangat ya menjadi guru walaupun banyak sekali tantangannya. Yang pertama karena memang menjadi guru itu merupakan panggilan jiwa, panggilan hati gitu kan, dan memang pekerjaan yang sangat disukai dan sangat dicintai karena guru adalah pekerjaan yang mulia dan membahagiakan. Yang kedua, guru merupakan kunci ya dalam membangun sebuah peradaban. Kita kebayang ya kalau misalnya nggak ada lagi guru gitu kan, siapa yang akan meneruskan risalah Rasulullah, nilai-nilai kebenaran gitu. Dan itulah tugas yang sangat hakiki ya sebenarnya menjadi seorang guru, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada peserta didik gitu. Yang membuat kita tetap semangat itu karena rasa cinta kita kepada seorang anak ya, kepada seorang murid, yang mana tujuan kita yaitu mengajarkan ilmu yang kita dapatkan sehingga ilmu itu bisa diterapkan juga oleh anak-anak, sehingga mereka dengan ilmu itu bisa mengarungi dunia ini. Dan itulah motivasi sehingga bisa tetap mengajarkan kepada anak-anak walaupun rintangannya berat sekali, karena kita ketahui ilmu yang bermanfaat itu sangat berguna kita untuk di dunia dan di akhirat. Semangat dalam menghadapi rintangan itu karena melihat murid-murid yang juga memiliki semangat yang luar biasa
Di saat saya sebagai guru kehilangan semangat, tapi ketika melihat muridnya semangat, itu melahirkan semangat yang baru untuk mendidik murid-murid saya. Guru itu akan merasa bangga ketika memiliki siswa-siswanya yang lebih sukses daripada dirinya, dan tentu saja kebahagiaan seorang guru itu ketika melihat murid-muridnya itu hidup bahagia. Terlebih lagi nanti melihat murid-muridnya tersebar di mana-mana dan mempunyai kedudukan dan memiliki pengaruh besar untuk peradaban umat, seperti itu. Kebanggaan terbesar yang dirasakan adalah ketika mampu melihat mereka berproses dari yang mereka sama sekali tidak tahu sampai akhirnya tahu, kemudian mereka istiqomah dengan apa yang sudah mereka pilih. Mungkin awal-awal belum nampak rasa bangganya kan. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian sudah ada lulusan yang mereka berhasil kuliah di sini, kemudian mereka kembali ngobrol dengan kita sebagai guru dan mereka sukses tetap menjaga apa yang sudah diajarkan di sekolah. Itu menjadi salah satu kebanggaan saya ketika menjadi guru. Ketika melihat anak-anak peserta didik yang sudah lulus sekolah, mereka tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Islam yang sudah mereka pelajari di sekolah, bahkan mereka sudah bisa menjadi transcenter dan inspirasi bagi yang lainnya. Ketika saya mampu membuat anak yang mungkin orang anggap dia lemah secara akademik, itu mampu berprestasi. Nah, itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Sebagai seorang guru, mungkin salah satunya karena kita di sekolah Islam, salah satu kesan yang paling mendalam bagi saya seorang guru saat bertemu anak-anak yang Masya Allah luar biasa perkembangannya, dari yang awalnya mungkin bisa dikatakan sesuatu yang tidak baik, kurang baik, Masya Allah beberapa tahun kemudian itu luar biasa, bisa berubah drastis seperti itu. Itu mengajarkan kalau kita seorang guru pun wajib berproses untuk lebih baik. Apalagi kalau mereka pernah mengatakan salah satunya seperti ini, Tanang merasa berdosa kalau sudah tidur tanpa menghafal terlebih dahulu. Wah, itu menyentuh sekali ya. Untuk anak yang orang luar yang tidak terlalu banyak ilmu agamanya, itu sesuatu yang sangat luar biasa untuk anak seusia mereka. Salah satu pesan yang penting dari salah satu guru Ana adalah yang Ana ingat bahwa di saat kita belajar, di saat kita sedang menuntut ilmu maupun menghafal di luar jadwal pelajaran, itu adalah tolong dikurangi mengeluh. Karena mengeluh adalah salah satu perbuatan yang sia-sia. Bahkan di saat kita mengeluh, itu tidak akan mengurangi apapun yang ada dalam diri kita. Karena apapun proses yang kita hadapi harus kita jalani, karena semuanya butuh proses, bukan protes. Pesan yang selalu Ana ingat dari guru Ana adalah tetap menjadi diri antum bagaimanapun keadaannya. Jangan takut untuk jatuh, karena hidup itu seperti roda. Kadang kita pernah di bawah, kadang kita juga pernah di atas. Jika gagal, maka coba lagi. Pesan yang Ana terima adalah teruslah berjuang dimanapun antum berada. Tantangan dan halangan pasti ada, tapi yakinilah dengan tantangan itu membuat antum menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Dimanapun kalian berada, jadilah orang yang selalu istiqomah dalam jalan kebaikan, serta jadilah orang yang selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Pesan yang Ana ingat, ada salah satu ustazah yang bilang ke Ana, ternyata di atas langit itu masih ada banyak langit-langit yang lain. Di situ waktu Ana ikut lomba Olimpiade Bahasa Arab kemarin, ternyata di saat Ana berjuang semampu mungkin yang Ana bisa, sudah bekerja keras untuk selalu belajar, saat Ana melihat orang lain, ternyata masih ada yang belajarnya tuh lebih ambis daripada Ana, yang lebih banyak ilmunya, mungkin perjuangannya tuh lebih kuat, lebih keras daripada Ana. Saat itu Ana baru sadar ternyata di atas langit itu masih banyak langit-langit yang lain. Dari situ Ana belajar kalau kita sebenarnya tuh harus selalu butuh ilmu. Ilmu itu nggak akan pernah habis. Walaupun kita udah pernah belajar ini, kita harus belajar ilmu-ilmu yang lain, harus selalu nambah ilmu.
Assalamualaikum Ustazah yang mendengar video ini, khususnya dari Ana sendiri ingin mengucapkan banyak terima kasih sebagai sosok figur yang berperan sebagai orang tua kita di sekolah. Terima kasih telah banyak bersabar dalam mendidik kami, dan terima kasih juga telah hadir dalam hidup kami. Ana ucapkan banyak terima kasih telah berjuang untuk Ana, mengorbankan waktunya untuk Ana, mengajarkan ilmunya yang untuk Ana. Berkat gurulah bisa seperti sekarang ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ana mau bilang terima kasih untuk semua ustazah atau ustadz yang telah mengajarkan Ana bahwa belajar tuh seperti ini, bahwa kita tuh harus sungguh-sungguh dalam belajar, tidak boleh main-main, dan terus tetap berada di jalan dimana itu jalan kita sampai tujuan akhir nanti. Ustadz, Ustazah, terima kasih sudah mengajari Ana sampai Ana berada di titik sekarang. Semoga ilmu yang telah Ustadz Ustazah ajari menjadi bermanfaat bagi Ana. Dan mohon maaf kepada Ustadz Ustazah, mungkin Ana ada salah dalam perbuatan. Mohon maaf Ustadz Ustazah. Teruntuk guru-guru Ana, Ustadz maupun Ustazah telah mengajarkan Ana hingga sampai sekarang ini. Ana ucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua. Berkat kalian, apa yang Ana tidak tahu menjadi tahu, apa yang Ana tidak bisa menjadi bisa, sehingga Ana bisa seperti sekarang ini. Assalamualaikum Ustazah, Ustadz, terima kasih untuk ilmu yang udah mendidik Ana, untuk waktu luangnya yang selalu siap untuk ngajarin Ana, yang walaupun lagi capek tetap kuat untuk ngajarin Ana, yang tetap kuat di saat misalnya anak nakal, anak tidak nurut, tetap sabar untuk menghadapin anak kayak Ana. Terima kasih karena udah jadi orang tua kedua Ana setelah ayah sama umi Ana.